Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala fama fadula minha min awqatika, maka apa yang lebih dari waktu-waktumu, falaka fihi, maka bagimu di dalam itu waktu-waktu, yaitu pada hari itu arba'u halatin, ada 4 keadaan. Jamaah Majelis Ta'lim yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan adab-adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal, yaitu tata krama atau adab apa-apa yang harus dilakukan setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya, yaitu sampai waktu zuhur. Yang kemarin kita bahas dan sudah dibacakan dalam kitab ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, apa saja yang harus kita lakukan. Tentunya adalah satu ibadah, perbuatan, amal kebaikan, yaitu dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat isyraq, atau dengan kita melakukan sholat duha, dengan berikut keutamaan-keutamaannya yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat. Maka dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu apa-apa yang lebih daripada waktu. Maksudnya adalah setelah kita melaksanakan sholat isyraq, sholat duha, maka di pagi hari tersebut bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Imam Ghazali di sini menjabarkan hendaknya kita membagi waktu kita, yaitu di pagi hari kita sudah mulai membagi waktu dengan 4 keadaan. Arba'u halatin, 4 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, wahya al-afdalu, dan adapun itu keadaan yang lebih utamanya atau yang paling baiknya yang harus kita lakukan pada pagi hari itu adalah antasrifahu, bahwa kamu mencurahkan, kamu mengerahkan waktumu fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat. Jadi di pagi hari kita sudah memulai diri kita dengan kita punya tujuan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Tentunya fiddin, bermanfaat untuk agama kita. Jadi di pagi hari udah mulai kita tuh ada niatan untuk nuntut ilmu. Jadi di pagi-pagi jangan kita mikirin yang lain, tapi kita pikirin bagaimana satu hari itu kita jangan sampai terlewat akan ilmu yang bermanfaat. Minimal satu hari ada 1 buah ilmu yang baru yang dapat memberikan manfaat buat kita. Maka kalau udah mulai masuk pagi, kita pikir, dalam pikiran kita, dalam benak kita harus ada tuh niatan kita untuk hadir di majelis ilmu atau untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, untuk ngajarin orang, ngasih ilmu. Kalau kita nggak mampu kepada itu, yaitu dengan kita berniatan di pagi hari, kapanpun waktunya, mau di siangnya, mau di sorenya, mau di malam harinya, kita udah ada niatan dari pagi untuk hadir pada majelis ilmu. Apalagi kayak begini kita, udah masuk hari Rabu gitu tuh, ya. Ini dari pagi tuh udah ada tuh, ntar malam ngomong ngaji, biar dapat 1 ilmu yang manfaat. Jangan sampai 1 hari terlewat
tapi tidak ada satu keilmuan yang dapat memberikan manfaat buat kita. Maka ada tuh seorang ulama besar ya. Itu beliau ngajinya pagi sama gurunya. Ngajinya pagi waktunya. Cuman dari malam udah datang. Dari malam, waktunya tengah malam. Ngajinya mah pagi-pagi. Iya pagi jam 7 lah atau jam 8. Cuman dari malam dia udah datang. Dia udah nginep di majelis gurunya. Gurunya nggak tahu. Karena majelisnya masih digembok, masih dikunci, dia tidur di kandang kambing milik gurunya. Waktu subuh datang, gurunya keluar, dia ngikutin dari belakang. Dia ngikutin dari belakang sampai gurunya ngira mau dirampok gitu. Ditanya, ente siapa? Mana gelap-gelap kan? Ente siapa? Saya muridmu gitu. Sampai pas udah waktunya terang kelihatan, oh itu beneran muridnya. Dari mana? Jadi dia nungguin di waktu malam untuk ngajinya di pagi hari. Saking dia punya tujuan dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, kita juga begitu. Ya meskipun dari sore atau bukan dari siang kita udah jogrok datang kemari, tapi niatan kita dari pagi udah ntar malam ngaji dah. Ntar malam Kemis nih kita kudu ngaji gitu. Ini harus ada dari setiap pagi, bahkan setiap pagi, jangan sampai. Meskipun nggak hadir di majelis ilmu atau apapun itu, tapi pengen dapetin ilmu yang manfaat pada hari itu. Jadi udah dibagi tuh waktu kita. Ntar siangnya ada pengajian di sana, datang biar dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat membawa manfaat tentunya di dalam agama kita. Dunal fudul, tanpa sia-sia. Al-fudul itu alladzi la yanfa', sesuatu yang tidak menimbulkan manfaat itu disebut fudul. Sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat itu disebut fudul. Maka orang yang suka nyari gitu, atau suka nyari pengen tahu apa yang ada di dalam orang lain, itu disebut fudul. Nah, kepo, bahasa apa namanya? Gaulnya kepo. Istilahnya disebut fudul. Pengen tahu orang lain itu disebut fudul. Nah, yang fudul itu adalah yang sia-sia. Maka kepo itu adalah sikap-sifat yang perilaku yang sia-sia. Ada ilmu yang tidak dapat memberikan manfaat. Dikatakan ada ilmu yang dapat memberi manfaat. Maka yang harus kita cari yang mana? Ilmu yang dapat memberikan manfaat. Jangan ilmu yang fudul, jangan ilmu yang tidak dapat membawa manfaat buat kita. Alladzi akabban nas, yang mana melazimi manusia zaman sekarang. Alaihi, atas ilmu yang tidak membawa manfaat itu, atas ilmu yang tidak ada gunanya. Wasamuhu ilman, tapi mereka menamakan itu semua adalah sebuah keilmuan. Mereka mengejar ilmu yang gak ada gunanya, ilmu yang sia-sia. Tapi mereka juga menyamakan itu namanya ilmu. Padahal bukan ilmu. Kenapa? Karena tidak dapat membawa manfaat. Sedangkan ilmu yang manfaat, kata Imam Ghazali, wal ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, yaitu apa-apa yang dapat menambah fi khaufika, di dalam rasa takutmu, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala apapun yang dapat memupuk dan menambah rasa takutnya kita kepada Allah, itu disebut ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya akan timbul rasa takut, sehingga menambah dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu yang gak manfaat mah ya contohnya yang kagak ada gunanya, ya kayak sihir, ilmu-ilmu begitu. Hah? Yang gak ada manfaatnya. Maka yang kita kejar, yang kita cari adalah ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah. Kita dengerin satu ilmu, kita dengerin satu nasihat, mauidhah dari guru-guru kita,
Yang mana? Yang itu semua dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu fi basaratika, wa yazidu fi basiratika, dan menambah pada mata hati, basirah, pada mata hatimu. Bi uyubi nafsika, dengan aib-aib atau kecacatan dirimu. Ini perlunya ada kita punya ilmu bisa menilai diri sendiri. Orang lebih disebut mulia karena dia lebih mengetahui apa yang ada di dalam dirinya, satu kekurangan itu. Orang yang tahu kekurangan dirinya adalah orang yang lebih utama, orang yang baik, orang yang dia tahu mana yang salah dalam dirinya. Jadi enggak mudah menyalahkan orang lain karena dia tahu dirinya aja salah. Nah, ilmu yang bermanfaat itu dapat membawa orang bisa lebih mengenal dirinya melalui kekurangannya, melalui aib yang ada dirinya. Kalau kita mau tahu, kita semua ini bukan orang yang baik. Cuma saja Allah yang maha baik yang menutupi aib kita, yang menutupi kekurangan kita, sehingga kita dinilai adalah orang yang baik. Coba kalau Allah tampakkan aib kita, orang nggak bakal mandang kita orang baik. Tapi karena kita ditutupin aibnya sama Allah, Allah yang maha baik, sehingga orang memandang kita dan menilai kita adalah orang yang baik. Maka lebih dulu kita mengenal aib kita, lebih dulu kita mengetahui apa saja kekurangan dalam diri kita. Ini ilmu yang manfaat, adalah ilmu yang bisa mendorong diri kita supaya kita lebih mengenal diri akan kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi nggak gampang nyalahin orang, nggak gampang nyalahin orang, nggak gampang benci orang, nggak gampang kita mencaci maki orang. Karena apa? Karena kita tahu dan sadar bahwa diri kita juga banyak aibnya. Wa yazidu fi ma'rifatika, dan ilmu yang bermanfaat itu dapat menambah di dalam pengetahuanmu bi ibadati rabbika, dengan ibadah atau kepada ibadah kepada Tuhanmu. Kalau kita nuntut ilmu, ilmunya yang bermanfaat, ilmunya yang mana yang dikatakan bermanfaat? Kita sholat itu lahiriahnya, gerakan lahirnya, gerakan-gerakan sholat itu adalah zahirnya. Tapi karena ilmu yang bermanfaat, akhirnya kita merasakan di dalam batin kita kehusyuan dalam sholat. Jadi dengan ilmu kita bisa menambah pengetahuan kita, kita bisa menambah ma'rifat kita, sehingga kita pun ibadah lebih meresapi, lebih mendalami dengan kehusyuan kita, sholat, puasa kita semuanya lakukan semua karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin dipandang makhluk, tapi ingin dipandang Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang manfaat, bisa menambah ma'rifatmu di dalam ibadah kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nuntut ilmu tapi kita masih terkadang yang kita incar, kita kejar adalah ridhonya, pandangannya manusia, maka ada yang salah dalam ilmu kita. Ya, ada yang salah dalam ilmu kita, ada yang salah dalam diri kita. Dan juga ilmu yang bermanfaat yang dikatakan al-ilmun nafi' itu wa yuqallilu min rahbatika fid dunya. Ilmu itu akan menyedikitkan, akan memperkecil min rahbatika fid dunya, dari keinginanmu terhadap dunia, dari rasa cintamu terhadap dunia. Wa yazidu fi rahbatika fil akhirah. Justru keilmuan, ilmu yang bermanfaat itu akan menambah rasa cintamu pada akhirat, pada keinginanmu kepada akhirat. Nah, rokbah itu apa? Rokbah itu adalah keinginan yang ada dalam hati kita. Jadi yang dilihat bukan apa yang ada di tangan, tapi yang dilihat adalah yang di dalam hati. Bukan yang di tangan,
Karena gini, boleh jadi dia melarat, boleh jadi dia miskin, boleh jadi di tangannya dia nggak punya apa-apa, tapi dalam hatinya selalu diisi dengan hal-hal duniawi. Nah, ini salah juga. Dia nggak punya duit, dia nggak punya apa-apa, tapi yang dikejar dalam hatinya selalu dunia. Begitupun sebaliknya, di tangannya banyak harta. Yang kita tahu harta itu adalah duniawi, tapi kita lihat apa yang ada dalam hatinya. Rokbahnya itu kepada apa? Dia gunakan akhirnya harta dia, kekayaan dia untuk memperkaya, untuk menguatkan agama Islam, untuk akhiratnya berarti. Berarti rokbah itu adanya di mana? Di hati. Dengan ilmu akan menyedikitkan rokbah kita, keinginan atau cinta kita kepada dunia, dan akan menambah keinginan atau cinta kita pada akhirat. Karena kan orang nggak semuanya ngejar apa? Nggak semua orang tuh, ada aja yang memang dia pengusaha, dia pembisnis. Ya kan, dia berkecimpung di situ nyari duit sono sini. Tapi kalau duitnya dia gunakan untuk kejayaan Islam, dia gunakan duitnya untuk dia belanjakan, dia sedekahkan, untuk berarti kan untuk akhirat. Memang di tangannya di hidupannya rumahnya mewah, di segala macam dihiasi dengan dunia, tapi rokbahnya, keinginannya dia terhadap akhirat lebih besar. Jadi dia gunakan dunianya untuk dia memperindah akhiratnya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ada aja orang yang dia kagak punya apa-apa. Kita tahu, wah dia kagak cinta sama dunia tuh. Pakaiannya aja bolong-bolong, melarat, ya. Bukan di situ dilihatnya, tapi yang dilihat di hatinya. Karena bisa jadi tadi, biar kata dia dunianya kosong, di tangannya dia nggak berpuasa, tapi hatinya dia terpaut pada dunia. Makanya banyak orang yang kayak begitu, akhirnya sama Allah nggak dikasih dunianya. Kenapa? Karena takutnya nanti dikasih harta banyak, dikasih kekayaan, dia malah ada sombong. Sekarang sih dia bisa ngomong, ya Allah kalau saya dikasih kekayaan saya bakal sedekah deh. Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Ada istilahnya OKB itu di situ tuh. Apa OKB? Orang kaya baru. Dulunya dia kagak punya apa-apa, pas dikasih kekayaan, orang semua dikata miskin sama dia. Orang semuanya biar kata dia mobil semua ditabrak-tabrakin sama dia. Karena dia baru punya mobil. Main lewat aja, pala orang main langkahin aja dia. Itu namanya OKB. Orang kaya bego namanya. Maka ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menambah rasa cinta, keinginan kita kepada akhirat, dan mensedikitkan, bahkan bisa menghilangkan cinta kita terhadap dunia. Wa yaftahu basirataka, dan ilmu yang manfaat itu bisa membuka mata hatimu bi afati a'malika, dengan atau kepada bahaya-bahaya yang dapat menghancurkan amal perbuatanmu. Boleh jadi dia beramal, tapi amalnya dia tanpa didasari dengan keilmuan, akhirnya gara-gara dia menggunjing orang lain, gara-gara dia mencaci maki orang lain, ganjaran amal perbuatannya dilimpahkan kepada orang yang dia gunjing, orang yang dia katain, orang yang dia caci. Jadi percuma nggak dia amal berbuat tuh? Dia berbuat amal perbuatan itu percuma nggak? Percuma. Itu namanya afat, itu namanya bahayanya. Orang kalau beramal kagak pakai ilmu, maka bisa jadi amal perbuatannya di akhirat nanti tuh, kata Nabi ada gini, at-tadruna minal muflis. Ente tahu nggak yang namanya muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Yang bangkrut gimana? Boleh jadi dia di hidupnya dia sholat, dia puasa, dia ibadah, dia sedekah, tapi saat di akhiratnya dia nggak dapat apa-apa, nggak ada ganjarannya. Itu dikatakan muflis. Kenapa? Karena tanpa didasari dengan ilmu. Dia tetap ibadah, dia amal segala macam, tapi dia masih suka ngatain orang, dia masih suka gunjingin orang. Kadang dia beramal, muncul rasa sifat ujub, sombongnya dia. Ya. Wahdar riya'an muhbitan li ibadatin. Jauhin diri kita daripada
Riya yang bisa memberanguskan muhbitan li ibadah, bisa menghanguskan ibadah atau amal daripada perbuatan kita. Itu riya tuh, ujub. Riya, ujub, pamer itu bisa menghilangkan, menghanguskan ganjaran amal perbuatan kita. Maka dengan ilmu kita bisa dibuka mata hati kita, sehingga kita berbuat, beramal didasari dengan ilmu tersebut. Akhirnya amal kita gak sia-sia. Ada yang dia beramal tapi karena tidak didasari dengan ilmu yang manfaat, amalnya dibarengin sama pamer, sama bangga diri, ujub, sombong. Orang kudu tahu, orang kudu kenal sama gua. Dipiral-piralin ibadah, dipiral-piralin amal perbuatan baiknya. Sehingga inilah bahayanya, afatnya, bencananya yang bisa menghancurkan amal perbuatannya. Dia jadi sia-sia gara-gara tadi tidak didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Hatta tahtariza, sehingga kamu bisa menjauhi dirimu minha, dari afat itu, dari bencana-bencana. Wa yutli'aka, dan menampakkan ilmu itu kepada dirimu ala makaidi syaitan, terhadap tipu daya setan, wa gururih, dan godaan setan, tipu daya setan. Setan itu tipu dayanya luar biasa sama kita. Kata setan gini, nyari rebok nih, gak usah ngaji lo. Nyari kemis nih, gak usah ngaji lo. Di waktu kita harusnya ngaji, kata setan jangan ngaji. Tapi karena kita benar-benar pengen ngaji, akhirnya ngaji. Setan gak habis di situ. Dia gak kehabisan jalan buat godain kita. Masih banyak tipu daya dia. Akhirnya apa? Walaupun dia kita hadir ngaji, tapi sama setan, ya biarin dah, lu gak hadir dah. Emang gak kena kali lu digodain sama gue kayak begitu. Akhirnya apa? Digodain sama dia, bukan tidurnya, bukan malesnya. Dia udah hadir ngaji dengan keinginannya dia, padahal setan di situ udah godain. Tapi di saat dia hadir ngaji, digodain lagi sama setan. Tuh kan, cuma lu doang yang datang. Emang lu doang yang alim. Dari cara lain dia godainnya. Kalau di tempat untuk supaya dia kagak datang ngaji, masih datang juga sama setan, diagulin. Diagulin gimana? Emang lu doang yang hebat di majelis ini. Emang lu doang. Akhirnya muncul rasa apa tadi? Sombong, ujub. Siapa tuh tipu dayanya? Setan itu yang ngegodain kita. Iya. Emang enggak cukup? Wah, enggak. Saya emang enggak. Saya orang biasa aja. Enggak lebih hebat dari yang lain. Iya. Pas keluar dari majelis, udah lu gak usah diamalin, kata setan. Akhirnya bener kagak diamalin. Setan lagi tuh. Ya kan, belum beres tipu dayanya, dia masih banyak caranya yang lain. Kita jangan sampai kalah ntar. Apa kata setan lagi? Udah minggu depan gak usah datang. Lu kan minggu ini udah. Jadi sebulan absen sekali aja. Oh, setan lagi aja. Ya gak? Kagak habis-habis tuh setan, terus aja. Tetap kita datang ngaji minggu besoknya. Apa kata setan lagi? Hah? Terus dia digodain sama setan, kagak habis-habis. Iya. Sampai benar-benar tuh kita akhirnya jatuh gara-gara tipu daya. Maka ilmu yang bermanfaat akan bisa menjauhkan diri kita daripada tipu daya godaan setan-setan laknatullah. Wa kaifiyati talbisihi. Wa kaifiyah, dan juga kaifiyah, ditampakkan tuh cara-caranya tuh. Talbisihi. Talbis itu pengaburan. Ya, pengaburan. Pengaburan yang bagaimana? Ala ulama aisu, atas ulama yang su. Sama setan, udah lu pakai sorban, pakai pici, pakai gamis. Talbis tuh, pengaburan dengan pakaian yang bagus, dilihatnya pakaian yang soleh tapi hatinya busuk. Ya.
Ini dari zaman Imam Ghazali berarti udah ada begini. Kan Imam Ghazali yang nulis nih. Berarti dari zaman Imam Ghazali udah banyak talbis begini. Talbis itu dia pengaburan, dia pakai pakaian yang baik tapi artinya kurang baik. Atau dia gunakan pakaian yang baik untuk menjahati orang lain. Dia pakai dasi, dia pakai jas, dikiranya orang asuransi, taunya nipu. Tuh. Ya kan, dia pakai dasi, dia kuliah, dia pakai jas, dia kuliah hukum, udah jadi menteri, dia mainin hukum. Itu tipu daya setan tuh. Dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa ditampakkan itu. Akhirnya kita bisa jauhin diri kita dari talbis, jadi ulama su, orang yang pintar, orang yang berilmu. Makanya banyak orang yang berilmu itu banyak yang celaka nanti jadi akhirat gara-gara itu. Gara-gara talbis ini. Kalau di zaman Imam Ghazali, ilmu kedokteran tuh kagak laku. Kenapa? Ya karena nggak bisa ngehasilin. Yang laku nih ulama. Ulama dia belajar fikih nih segala macam supaya apa? Nanti dengan fikihnya, ilmunya dia mainin tuh. Ini bagaimana sih fatwanya? Oh iya gampang dah. Gimana amplopnya? Tuh gimana amplopnya dah. Kalau kata dia haram, akhirnya amplopnya tebal. Ini enggak dah, mubah ini mah mubah tuh. Ini yang laku dulu begitu tuh. Sekarang kayak gitu nggak? Loh, kalau sekarang lebih lakunya ilmu hukum mainannya. Ya kedokteran, kesehatan mungkin aja bisa jadi mainan virus-virusan tuh. Ya kan? Banyak yang begitu. Hatta aradahum limaktillahi wa sakhatih, sehingga menghadapkan akan mereka limaktillahi pada bencinya Allah wa sakhatihi dan amarahnya atau murkanya Allah. Murka Allah gara-gara apa tuh? Gara-gara ilmunya dibuat yang kagak-kagak. Gara-gara dengan keilmuan malah dia melakukan hal yang kurang baik yang tidak dibenarkan. Haitsu sekiranya ishtaraud dunya, mereka membeli dunia bidini dengan agama. Na'udzubillah. Artinya apa? Artinya orang dengan ilmu yang dia punya, dia malah menjual agamanya untuk dunia. Diminta fatwanya, diminta nasihatnya, ucapannya, demi memuluskan hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah justru. Banyak tuh ulama-ulama ya, baik-baik punya ilmu tapi gunain ilmunya yang benar, manfaatinnya, jangan untuk keburukan. Apalagi sampai menjual dunia, menjual agama untuk dunia. Alhamdulillah. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan, ya merekanya itu adalah ulama yang ulama yang su tadi itu. Mereka menjadikan al-ilma akan keilmuan dzari'atan sebagai sarana, wa wasilatan dan cara, ila akhdi amwalis salatini, kepada mengambil harta-harta penguasa. Jadi dia gunain ilmu. Ini ulama-ulama yang bahayanya, dia menjadikan keilmuan itu sebagai sarana, sebagai wasilah, caranya dia supaya dia bisa dapat harta dari penguasa, harta dari raja, harta dari pemerintah. Ini namanya orang yang menyalahgunakan ilmu. Orang yang menyalahgunakan ilmu. Wa akli amwalil auqaf, dan memakan harta wakaf. Berarti kan kalau dengan gambaran yang begini nih dari Imam Ghazali, ini
ulama-ulama yang begini udah ada dari zaman Imam Ghazali. Ulama-ulama yang sampai digambarkan nama Imam Ghazali, banyak dulunya orang yang menggunakan ilmu, akhirnya dengan keilmuannya dia merelakan, membenarkan orang-orang mengambil harta wakaf yang diwakafkan, yang adanya untuk pemerintah, ngambil pajak seenaknya. Wal yatama, bahkan dan anak yatim, wal masakin, dan harta-hartanya orang miskin, harta anak yatim, harta orang miskin. Nah, banyak begini contoh. Hati-hati buat kita, siapapun, orang majelis, ustadz, kiai, ulama, yang dia dengan pakaiannya, dia datang dari pintu ke pintu untuk apa? Untuk mengadakan satu acara. Acaranya apa? Santunan anak yatim. Tapi anak yatimnya mah tetap belangsak, elunya yang kaya. Elunya gonta-ganti mobil, anak yatimnya kagak keurus. Tapi setiap tahun bikin acara santunan anak yatim. Cuman modal pakaian peci, sorban, ustadz dikenalnya, ulama dikenalnya, memainkan kalimat-kalimat itu. Acara santunan anak yatim, anak yatimnya tetap aja kagak diurus, tapi yang lebih banyak duitnya akhirnya dia memperkaya dirinya dia sendiri. Banyak begitu. Kelar acara ada sisanya, embat. Itu benar apa kagak? Banyak. Kelar acara dia ganti motor. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijauhi sama yang begitu-begitu. Ya, kita gunain ilmunya yang manfaat, bukan yang kagak-kagak. Yang begini kan yang digambarin sama Imam Ghazali yang kagak-kagak nih. Berarti kan dari dulu udah kejadian tuh. Dia gunain ilmunya, ilmu yang ada malah dibuat yang kagak-kagak, makan harta anak yatim. Hartanya orang miskin. Kemana-mana dia jual untuk kaum duafa. Yang duafa mah tetap duafa. Dia mobilnya ganti, yang mana-mana aja ganti, dia motor ganti, rumah ada 2, bini ada 4, terus aja banyak. Lah itu benar kan tuh. Tapi ilmu yang bermanfaat itu bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang demikian. Wasarafu, dan mereka mengeluarkan. Merekanya itu adalah ulama yang su' tadi tuh. Himmatahum, akan semangat mereka. Tula naharihim, sepanjang hari mereka. Ila talabil jahi, kepada mencari pangkat. Wal manzilati, dan kedudukan. Fi qulubil khalqi, di dalam hati makhluk. Fi qulubil khalqi, di dalam hati makhluk. Nah, ulama-ulama yang yang kagak bener, dia gunain ilmunya untuk apa? Untuk mencari pangkat, mencari kedudukan. Kemana dia sekolah? Nyari ilmu untuk dapat gelar, biar dipandang baik, biar dapat kedudukan di hati masyarakat, biar dapat pangkat yang tinggi. Apa namanya kalau naik tingkat. Dia nuntut ilmu, tapi ilmunya hanya dikejar untuk jahnya dia, untuk kedudukannya. Yang tadinya di bawahan biar naik, biar gajinya nambah, dia naik tingkat. Tapi dia kudu sekolah dulu. Nah, ini ilmunya bakal sia-sia. Kenapa? Karena yang dikejar adalah pangkat. Ini digambarin sama Imam Ghazali 2 hari dulu, berarti udah ada. Orang yang dia nyari ilmu hanya untuk mencuri perhatian, hanya untuk mencuri, mengambil kedudukan, pangkat, posisi di hati masyarakat, di hati makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Biar dibilang orang baik,
biar dibilang orang alim. Dia ngaji biar dapat kedudukan ustadz. Dia ngaji biar ilmunya nambah, jadi kedudukannya nambah, nggak lagi ustadz tapi kiai. Nambah lagi, naik ke atas terus begitu. Yang dikejar hanya itu. Yang dikejar hanya kedudukan. Hubbul jah, cinta terhadap pangkat, cinta terhadap kedudukan. Tapi ilmu yang manfaat enggak begitu. Maka ilmu yang manfaat itu dia menunjukkan orang kepada hal yang benar. Biar jauh kita daripada hubbul jah, enggak nyari kedudukan, enggak nyari pangkat. Watarrahum, dan memaksa mereka. Dzalika, akan yang demikian, ilal muraati, kepada pamer. Kalau udah begitu, pengennya pamer dia. Pengennya dipandang, riya dia ujung-ujungnya. Nyari ilmu bukan benar-benar, tapi ilmunya dia gunain, dia salah gunain sehingga dia punya ilmu tapi hanya untuk pamer. Wal mumarat, hanya untuk debat. Wal mumarat, dan perdebatan. Dikira dia pinter, ilmunya ada emang, tapi demennya diskusi, debat, ngadu argumen. Jangan, kata Imam Ghazali, andai kata kita mampu dan kita punya ilmu, jangan suka ngedebatin. Jangan suka kita merasa supaya, apalagi kita dengan berdebat itu kita pengennya jatuhin orang lain dan merasa diri kita akhirnya emang gua doang yang tahu. Berdebat masalah ilmu atau ini segala macam, jangan. Wal munafasyah, dan persaingan, lomba-lomba untuk menyaingi orang yang lain. Nuntut ilmu jangan untuk munafasyah. Fil kalami, di dalam ilmu bicara. Wal mubahat, dan bangga diri. Wal mubahat, dan bangga diri. Wa hadzal fannu, dan ini jenis al-fan minal ilmi, dari keilmuan, an-nafi'i, yang bermanfaat. Tuh, ilmu yang manfaat tadi kata Imam Ghazali bisa menambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmu yang manfaat bisa menambah pada mata hati kita sehingga kita bisa menilai kekurangan yang ada dalam diri kita. Bisa menambah pengetahuan kita, ilmu kita di dalam kita ibadah kepada Allah, dan lebih kita mengejar pada akhirat bukan kepada dunia. Dan membuka mata hati kita terhadap apa? Bahaya-bahaya yang bisa menghilangkan ganjaran amal perbuatan kita. Ini ilmu yang bermanfaat sehingga kita tahu dan kita bisa menjauhkan diri kita dari segala macam bahaya yang kita tersebut tadi, dan juga ditampakkan bagi kita dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang tipu daya setan, mana yang godaan setan. Ya, dengan talbisnya segala macam, sehingga banyak ulama-ulama yang gara-gara dia menyalahgunakan ilmunya sehingga mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala lantaran dia menjual agama hanya untuk dunia. Qad jama'nahu, yang telah kami kumpulkan itu semuanya fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Udah dikumpulin sama Imam Ghazali. Digambarkan di dalam kitab Ihya hal-hal yang demikian. Maka kalau orang udah ngaji Ihya, nggak bakal ngerasa menyaingi orang, nggak bakal ngerasa bangga diri. Punya ilmu bukan untuk bangga-banggaan, punya ilmu bukan untuk perdebatan, apalagi untuk pamer. Tuh kan, emang gua yang bisa begitu. Jangan. Ini ilmu yang manfaat. Dikit lagi deh. Tanggung. Fa in kunta min ahlihi, maka apabila adanya kamu min ahlihi, dari ahlinya ilmu yang manfaat itu. Artinya, maka ketika kamu udah jadi orang yang memiliki ilmu manfaat, fahasilhu, maka dapatkan ilmu yang manfaat itu. Wa'mal, dan amalkanlah olehmu bihi, ilmu yang manfaat itu. Amalin.
Kita cari, kita kejar itu ilmu yang manfaat. Udah dapat, kita amalin ilmunya. Jangan kita nggak amalin, karena ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Amal tanpa ilmu tiada guna. Maka ilmu sama amal itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal adalah pohon yang kagak berbuah. Kagak ada buahnya itu pohon. Sama kayak ilmu yang kagak diamali. Tsumma alimhu, kemudian ajarin sama orang lain tuh akan ilmu yang bermanfaat. Udah dapat ilmu nih, pulang dari pengajian, amalin, udah diamalin, kasih tahu ke bini kita, ajarin ke anak-anak kita, suruh ngaji, suruh biar dapat ilmu yang manfaat. Ilmu tentang sholat, ajarin bini kita sholat, ajak bini kita sholat, kita amalin juga diri kita sholat. Wadu'u ilaihi, dan mengajak akan ilmu, kepada ilmu yang bermanfaat. Ilaihi, kepada ilmu yang bermanfaat. Cari, kejar ilmu yang manfaat. Udah dapat, amalin ilmu yang manfaat. Enggak cuma diamalin, ajarin, sebarin, dan juga ajak orang lain kepada ilmu yang bermanfaat itu. Faman alima dzalika, maka siapa orang yang mengetahui akan hal tersebut, maka siapa orang yang mengetahui akan hal tersebut, wa amila, dan mengamalkan ia bihi, dengan ilmu yang manfaat. Dia tahu, kemudian dia amalin, tsumma, kemudian allamahu, mengajarkan ia akan ilmu yang manfaat, wada'a, dan mengajak ia ilaihi, kepada ilmu yang manfaat. Dia tahu, dia mengamalkan, dia mengajarkan, kemudian dia mengajak juga, fadzalika, maka yang demikian, yud'a, diakui, aziman, sebagai orang yang azim, orang yang agung, orang yang besar, fi malakutis samawat, pada malaikat-malaikat atau penghuni-penghuni langit. Diakui sama penghuni langit. Dia adalah orang yang agung, dia adalah orang yang besar, dia adalah orang yang mulia, karena dia tahu, karena dia mendapatkan ilmu yang manfaat, dia amalin, kemudian dia ajarin, dan dia ngajak orang lain, maka dia yud'a, diakui atau disebut-sebut sebagai orang yang azim, orang yang besar, orang yang mulia oleh penghuni langit. Bi syahadati Isa alaihi salam, dengan kesaksian Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, emang gimana kesaksian Nabi Isa? Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, man alima wa amila, siapa orang yang tahu akan ilmu, kemudian dia ngamalin ilmunya, kemudian wa allama, dan dia mengajarkan akan ilmu yang manfaat itu. Dia tahu, dia ngamalin, dia ngajarin. Fadzalika, maka yang demikian, yud'a aziman fi malakutis samawat, dia diakui, dia disebut-sebut sebagai orang yang azim, orang yang mulia, orang yang besar oleh penghuni langitnya. Kan main. Yang ngakuin bukan cuma penduduk bumi, tapi penduduk langit yang ngakuin. Lantaran apa? Dia punya ilmu manfaat, dia amalin, kemudian diajarin, dan dia ngajak orang lain untuk ayo sama-sama kita kejar ilmu yang bermanfaat. Nah, ada satu kisah sebagai penutup. Ada orang buta. Orang buta ini dia punya anaknya perempuan, putri. Orang buta ini dia kagak berhenti untuk hadir setiap harinya majelis ilmu, majelis kebaikan. Setiap hari dia hadir.
dengan bantuan anaknya, anak putrinya yang selalu menuntunnya untuk sampai hadir ke majelis ilmu tersebut. Dia datang ke situ, tiap hari dia datang. Bapaknya masuk, anaknya nungguin di luar. Udah beres, pulang sama anaknya. Besok begitu lagi. Dia tiap hari datang karena dia pengen jangan sampai satu harinya terlewat tanpa dia mendapatkan satu buah keilmuan. Dia kejar terus. Satu hari pas dia lagi mau berangkat sama anaknya dianterin, belum nyampe kepada tempat majelis ilmunya, bapaknya kebelet, pengen ngencing. Dia ngomong sama anaknya tuh bapaknya, "Nah, bapak mau ngencing. Ntar lu pak, saya cariin tempat." Pas dia nyari tempat, dilihat ada satu tempat, tapi mohon maaf, tempat dia mau buang air, tanahnya keras. Di sini aja nak katanya. Iya, tapi ntar dulu pak, tanahnya mau saya lembekin dulu, diketok-ketok tangannya sama dia tuh, sama bocahnya, sama putrinya. Emang apa nak? Pak, bahaya. Nanti kalau bapak ngencing di tanah yang keras ini akan ada rosyas. Rosyas itu percikan, cipratan. Dari situ nyiprat najisnya ke bapak. Ntar dulu saya lembekin dulu tanahnya biar kagak nyiprat. Oh begitu nak ya? Iya, kata guru saya begitu katanya. Udah dilembekin, bapaknya ngencing di situ. Udah beres istinja bapaknya, cebok. Udah kelar, kata anaknya, "Ayo pak, keberangkat kita ke majelis." "Udah nggak cukup pak, kita pulang aja." "Lah kok pulang pak? Itu majelisnya dekat lagi nyampe. Dikit lagi sampai pak majelisnya. Kenapa pulang?" "Udah cukup dapat ilmu dari dirimu." "Yang mana yang tadi proses?" "Maka pada hari itu aku anggap engkau adalah guruku," kata bapaknya ke anaknya. Pulang. Karena cukup satu hari satu ilmu bagi bapaknya. Maka ini motivasi buat kita. Jangan sampai satu hari kagak dapat satu ilmu yang manfaat. Di pagi hari kita udah punya niatan begitu. Sebab apa dikatakan dalam riwayat, "Man ta'allama," siapa orang yang dia mempelajari baban minal ilmi, satu bab dari keilmuan, liyu'alliman nas, untuk dia ngajarin kepada orang. Dia belajar satu ilmu untuk dia ngajarin kepada orang lain, kepada manusia. A'ta thawaba sab'ina siddiqan, maka Allah akan berikan kepadanya pahala 70 orang siddiq. 70 orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa tuh? Dia mau belajar satu ilmu yang dia pengen dengan ilmunya dia bisa ngajarin kepada orang, dia bisa ngajakin orang, maka dia dapat pahala 70 siddiq, 70 orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah.